Baik, kita akan belajar matematika wajib di kelas 11. Bab pertama adalah induksi matematika. Jadi, induksi matematika ini adalah salah satu cabang dari matematika yang digunakan untuk membuktikan rumus dalam matematika. Oke. Nah, sebelum tahu induksi matematika, kita harus tahu dulu pengantarnya. Jadi, pengantarnya itu isinya kita sebut sebagai notasi sigma. Ini pengantarnya adalah notasi sigma. Nah, terus apa itu notasi sigma? Jadi, kita harus tahu dulu apa itu sigma. Sigma berarti penjumlahan ya. Notasi sigma bisa kita artikan sebagai cara penulisan penjumlahan dari deret. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan saya punya barisan 1 plus 2 plus 3 plus sampai n. Nah, ini kalau ditulis kan kepanjangan, maka kita persingkat dengan menggunakan notasi sigma. Atau misalkan kita ada barisan 3 plus 5 plus 7 plus dan seterusnya. Ini kan juga kepanjangan, maka harus kita persingkat dengan menggunakan notasi sigma. Oke, kita harus tahu dulu bentuk umumnya. Oke, bentuk umum dari notasi sigma bisa kita tulis sebagai, ini adalah lambang dari sigmanya, sebenarnya seperti huruf S ya. Cuman di sini sebagai kita malah bisa kita katakan seperti huruf E. Jadi sigma dari K sama dengan 1 sampai N UK. Nah, ini bisa disama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah seterusnya sampai UN. Oke, jadi K sama dengan 1 ini adalah batas bawahnya. Batas bawah. Kemudian N ini sebagai apa? N adalah sebagai batas atas. Nah, UK ini sebagai rumusnya. Bisa kita tulis seperti ini. Sigma dari K sama dengan 1 sampai N dari deret ini, dari rumus ini ya. Tergantung rumusnya apa. Misalkan sigma dari K sama dengan 1 sampai N dari 2K. Itu bisa kita ganti 1 sampai N. Oke, kita lanjut ke contohnya. Oke, yang pertama adalah menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Kan saya punya gini, contohnya ya, contoh. Ini bisa kita tulis sebagai ini. Berarti kan K-nya ini kita ganti dengan 1 sampai 5. Berarti K-nya kita ganti 1 jadi apa nih? 1 kuadrat. Salah 1 kan 2, berarti 2 kuadrat. Setelah 2, 3 kuadrat, plus 4 kuadrat, plus 5 kuadrat. Nah, ini yang kedua. Jadi K sama dengan 1 sampai 4 dari 2K. Nah, sama ya. Berarti 2K ini kita ganti dengan ini 1 sampai 4, berarti kita masukin dulu 2 kali 1. Kita masukin 2 kali 1, tambah, setelah 1 kan 2, berarti 2 kali 2, tambah 2 kali 3, tambah 2 kali 4. Oke, contoh lagi, misalkan saya punya sigma, I-nya, kita ganti K-nya ini sebagai I ya, berarti K, I-nya sama dengan, boleh, nggak harus K, jadi bisa ganti I, N, B, seterusnya. Misalkan I sama dengan 1 sampai 4 dari apa nih? I plus 3. Nah, ini juga boleh. Jadi yang pertama I tambah 1, berarti kan 1-nya tambah 3, jadinya berapa nih? 1 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 3. Dapatkan 4 plus 5 plus 6 plus 7. Oke. Satu lagi, misalkan saya punya contoh sigma dari K-nya nggak harus 1 ya. Misalkan saya punya 2, dari 2 sampai 4 ya. Misalkan K-nya berarti K kuadrat plus 4. Nah, berarti kan 2, dimasukin 2 nih. Berarti 2 kuadrat plus 4. 3 kuadrat plus 4 plus 4 kuadrat plus 4. Tambah 8, kemudian 13 tambah 20. Oke, bisa ya untuk menyatakan notasi sigma dalam deret. Oke, yang kedua adalah kebalikan dari tadi ya. Kalau tadi adalah menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret, sekarang menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Misalkan saya punya barisan 1 plus 2 plus 3 seterusnya sampai plus 35. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk notasi sigma. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah mencari rumus, dan yang kedua adalah mencari
batas atas dan batas bawah. Nah, kalau udah ketemu dua ini, maka kita bisa dapatkan notasi sigmanya. Oke, baiklah, kita lanjut ke contoh. Misalkan saya punya deret 3 plus 5 plus 7 plus terusnya sampai plus 35 ya. Nah, langkah pertama adalah mencari rumus dari deret. Jadi, rumusnya, caranya adalah, masih ingat kan, di bab baris dan deret di SMP, jika saya punya ini, 3 plus 5 plus 7 plus terusnya sampai 35, maka suku pertama kita sebut sebagai apa? Sebagai A ya biasanya. Berarti A-nya itu sama dengan berapa nih? 3 ya. Kemudian, ini kan selisihnya 2 terus nih. 3 ke 5 kan 2, 5 ke 7 kan 2. Berarti ini adalah deret aritmatika. Nah, deret aritmatika itu terdapat selisihnya ini. Dia disebut sebagai beda. Ya, berarti beda itu sama dengan B ya. Suku kedua dikurangi suku pertama. Berarti kan 5 kurangi 3 sama dengan 2. Nah, kita udah dapatkan suku pertama sama bedanya. Kemudian, rumus suku ke N pada deret aritmatika, masih ingat? Oke, rumusnya adalah UN. Itu sama dengan A N-1 dikali B. Jadi, A-nya sama dengan berapa nih? A-nya sama dengan 3. N-1 dikali 2. Oke, kita dapatkan 3 plus 2N-2 berarti 2N plus 1. Berarti ini adalah sebagai rumus umumnya. Oke, kalau kita udah mendapatkan rumus umumnya, yang kedua adalah mencari batas atas dan batas bawahnya. Nah, batas bawah ini kita masukkan ini ya. Berarti dari rumus umum ini, berarti 2N plus 1 itu sama dengan 3. Nah, berarti kita dapatkan apa nih? Sama dengan 2, N-nya sama dengan 1. Kalau kalian udah biasa, langsung aja dilihat ya. Karena suku pertama adalah 3, maka batas bawahnya pasti adalah 1. Nah, kalau udah biasa ya. Batas bawah. Statusnya juga sama caranya. Kita sama dengankan dengan 35 ya. 2N plus 1 sama dengan 35. Berarti kita dapatkan 2N sama dengan 34. Dapatkan N-nya sama dengan 17. Ini sebagai batas atasnya. Nah, kalau udah dapat batas atas sama batas bawah, kita bisa mendapatkan notasi sigmanya. Oke, jadi kita udah dapatkan nih rumus sama batas atas dan bawah. Berarti bisa kita tulis nih. 3 plus 5 plus 7 plus terusnya sampai 35 itu sama dengan apa nih? Sama dengan sigma K sama dengan 1 ya. Batas bawahnya 1, batas atasnya berapa? 17. Nah, di sininya kita tulis sebagai rumus umumnya, berarti 2N plus 1. Gampang ya? Jadi yang pertama kita udah belajar menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret, dan yang kedua adalah menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Oke, bisa ya?